Dunia saya hancur, bukan karena notifikasi PHK yang dingin di surel perusahaan. Dunia saya hancur di hadapan sepasang mata yang seharusnya menjadi pelabuhan saya. Mata Baskara Aditama, suami saya. Sore itu, saya pulang membawa kardus berisi barang identitas saya selama 7 tahun di perusahaan. Mulai dari buku jurnal ilmiah, hingga muk pemberian rekan kerja, saya berharap menemukan kehangatan di apartemen minimalis kami yang mahal. Sebaliknya, saya menemukan Baskara duduk di sofa kulit abu-abu kesayangannya, sibuk memelototi tablet. "Tumben cepat pulang?" tanyanya tanpa mendongak. Suaranya dipenuhi nada riang yang disematkan pada hari yang hebat di kantornya. "Biasanya kamu betah bersembunyi di gua pertapaan dengan molkel-molkel anehmu itu." Saya menarik napas panjang. Gua pertapaan adalah sebutan sinisnya untuk laboratorium dan ruang riset. Tempat saya mendedikasikan hidup saya untuk memecahkan masalah degradasi energi. Itu adalah tempat saya menciptakan paten rahasia yang saya sebut Nusantara Daya. Mimpi yang kini saya tahu akan menjadi satu-satunya peluru terakhir saya. Saya duduk di seberangnya, meletakkan kardus itu di lantai. Ada restrukturisasi, Baskara, divisi riset dan pengembangan, di efisiensi. Kata-kata itu terasa begitu hampa. Aku di PHK. Baskara akhirnya meletakkan tabletnya. Saya mengharapkan setidaknya kekecewaan, sentuhan, atau bahkan sedikit kepanikan. Tetapi, yang saya dapatkan adalah tatapan tajam yang meneliti, bukan tatapan cinta. Ia menyilangkan kaki, lalu mendengus pelan. Sebuah suara remeh yang menusuk lebih dalam daripada surat pemutusan kerja itu sendiri. "Sudah kuduga," katanya dingin. Bangkit menuju dapur. "Aku selalu tahu ini akan terjadi. Proyek-proyek anehmu itu memang tidak ada gunanya. Hanya menghabiskan waktu dan uang perusahaan untuk meneliti sesuatu yang tidak bisa diuangkan." Saya mengikutinya. Tercekat, tidak jelas. Tim kami hampir menciptakan terobosan dalam efisiensi energi. Baskara tertawa, tawa sinis yang menggemakan kesombongannya. "Terobosan, Karina, di duniaku, yang namanya terobosan itu adalah angka. Target penjualan tercapai, komisi masuk, bonus didapat. Itu nyata. Aku membawa pulang uang nyata. Kamu hanya membawa pulang hipotesis dan teori yang tidak bisa membayar cicilan apartemen ini." Saya menatapnya. Pria yang saya nikahi karena kehangatan dan semangatnya kini telah digantikan oleh seorang budak citra dan status sosial. Dalam semalam, status saya berubah dari seorang peneliti yang menjanjikan menjadi beban. Dan di mata Baskara, citra adalah segalanya. Malam itu, saya merasa seperti teralienasi di rumah saya sendiri. Saya tahu, PHK saya telah merobohkan salah satu pilar pendukung yang Baskara gunakan untuk memamerkan kesempurnaan hidupnya. Saya bukan lagi Karina Paramita, insinyur dengan karier cemerlang. Saya kini adalah lubang di dalam branding pribadinya. Saya berbaring di sampingnya malam itu, tetapi jarak kami terasa bermil-mil. Saya tidak menangis. Sebaliknya, pikiran saya melayang ke file terenkripsi di laptop lama saya. File yang berisi skema paten Nusantara Daya, proyek yang dicibir Baskara. Paten yang saya tahu memiliki nilai-nilai yang jauh lebih besar daripada seluruh komisi penjualan properti yang Baskara bangga-banggakan. Saya menyadari satu hal. Dia tidak takut saya gagal. Dia takut saya tidak lagi mampu menopang citra yang ia bangun. Dan di saat itu, sebuah kekuatan dingin dan tenang merayap masuk ke dalam hati saya. Saya tidak akan membiarkan diriku menjadi beban. Saya akan membuktikan bahwa nilai saya tidak pernah bergantung pada gaji bulanan, apalagi pada persetujuan suamiku. Keesokan harinya, Baskara memulai perang dingin yang jauh lebih menyakitkan daripada ledakan amarah. Ia menggunakan serangkaian tindakan kecil yang dirancang untuk meruntuhkan harga diri saya. Menegaskan siapa yang memegang kendali. "Bulan ini tagihan kartu kreditmu lumayan juga ya.
katanya suatu malam, sambil menunjuk laporan di tabletnya. Padahal kamu kan di rumah saja, itu untuk belanja bulanan. Baskara, kebutuhan dapur, jawab saya, berusaha menjaga suara tetap tenang. Ia mendongak, tatapannya penuh kuasa. Oh, begitu. Kalau begitu, mungkin sebaiknya kartu kredit tambahanmu aku nonaktifkan saja untuk sementara, biar lebih terkontrol. Kalau kamu butuh apa-apa, minta saja padaku. Hitung-hitung, belajar hemat, selagi belum dapat kerjaan baru. Saya merasa seperti anak kecil yang uang sakunya dijatah. Setiap kali saya ingin membeli bahan makanan, atau bahkan sekadar kopi di kafe, untuk menemani sesi mencari kerja di laptop, saya harus menjelaskan dan meminta izin padanya. Setiap permintaan selalu diiringi dengan pertanyaan merendahkan. Memang itu perlu sekali, tidak bisa ditunda dulu. Tekanan psikologis yang Baskara berikan juga merayap ke kehidupan sosial kami dunia citra yang sangat ia puja. Saat Baskara menelepon teman-temannya para manajer dan eksekutif yang gajinya ia anggap setara dengannya, saya sering mendengar namanya diselipkan dalam nada bercanda yang menyakitkan. Gimana kabar Karina? Haha, dia lagi menikmati jadi ratu rumah tangga sekarang. Enak? Ya, seharian nonton drama, katanya dengan tawa palsu yang keras. Padahal, saya menghabiskan 8 jam sehari di depan laptop. Bukan menonton drama, melainkan mengirimkan lamaran kerja dan memperbarui profil profesional saya. Namun, tidak ada yang lebih memuaskan bagi Baskara selain memposisikan dirinya sebagai pria sukses yang berhati besar karena menoleransi kemalangan istrinya. Setiap pujian yang Baskara terima di kantornya, setiap bonus yang ia dapatkan, selalu ia ceritakan secara detail di rumah, seolah-olah untuk menggarisbawahi kontras antara kesuksesannya dan kegagalan saya. Apartemen mewah kami terasa seperti panggung, tempat Baskara menampilkan pertunjukan superioritasnya. Saya hanyalah penonton. Atau lebih buruk, bagian dari dekorasi yang rusak. Satu sore, saat Baskara pergi untuk urusan golf dan networking yang ia anggap penting, saya duduk di sebuah kafe kecil, jauh dari lingkungan apartemen kami. Saya membuka laptop lama, yang sudah ia anggap usang. Di dalamnya, tersembunyi folder terenkripsi yang berisi seluruh penelitian dan draft paten saya, Nusantara Daya. Saya menemukan utas surel lama dengan DR di Trivos dari Global Tech Europe, perusahaan yang sempat tertarik dengan konsep matriks baterai solid state saya beberapa bulan lalu. Tangan saya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin dari sebuah pemberontakan sunyi. Saya mengetik surel balasan. Yes, Derevos, menindaklanjuti korespondensi kita beberapa bulan lalu mengenai proposal Nusantara Daya. Saya ingin menginformasikan bahwa saya kini memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk fokus pada pengembangan proyek ini dan siap untuk membahas langkah selanjutnya jika Global Tech masih tertarik. Terlampir adalah beberapa data simulasi terbaru yang berhasil saya selesaikan. Hormat saya, Karina Paramita. Setelah menekan tombol kirim, saya merasakan campuran antara ketakutan dan kelegaan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasa telah merebut kembali sedikit kendali atas hidup saya. Saya memiliki sebuah rahasia, sebuah harapan. Jika dunia yang saya bangun bersama Baskara sedang runtuh, mungkin ini saatnya untuk membangun duniaku sendiri. Sebuah dunia yang didasarkan pada nilai diri saya yang sesungguhnya, bukan pada nilai materi yang diagungkan suamiku. Balasan surel dari Dr. Trivos, Kepala Akuisisi Global Tech Europe, datang 3 hari setelah saya kirim. Saya membukanya dengan tangan berkeringat di warung kopi sederhana. Itu bukan surel penolakan standar yang saya terima dari perusahaan lain. Itu adalah permintaan detail data thermal dan simulasi jangka panjang. Inilah misteri yang saya sembunyikan dari Baskara
proyek Nusantara, Dayat selama 2 tahun terakhir. Saat Baskara sibuk membangun jaringan di klub golf dan makan malam mewah untuk mempromosikan citra dirinya, saya sibuk di laboratorium atau seperti yang dia sebut, gua pertapaan. Proyek itu adalah obsesi saya. Menciptakan matriks baterai solid state menggunakan nanopartikel keramik. Jika berhasil, teknologi ini akan menghasilkan baterai yang 2 kali lebih efisien dan jauh lebih aman daripada teknologi lithium-ion konvensional. Saya menghabiskan malam-malam tanpa tidur, merancang algoritma, dan menulis draft paten. Baskara selalu mencibirnya. Untuk apa begadang, Karina? Kamu terlihat kuyu. Itu tidak bagus untuk penampilan. Keluhnya saat itu. Hentikan saja hobi anehmu itu. Tidak ada uang di sana. Di mata Baskara, jika sesuatu tidak menghasilkan komisi cepat dan status sosial yang instan, itu tidak ada nilainya. Dia tidak tahu bahwa paten itu, yang dia anggap hobi, adalah aset intelektual yang bernilai miliaran. Sejak kami memutuskan untuk bercerai, saya telah mengubah fokus saya dari mencari pekerjaan baru di Indonesia menjadi fokus tunggal pada global tech. Saya tahu proses ini akan memakan waktu dan saya harus bergerak diam-diam. Seminggu setelah mengirim data simulasi terbaru, Baskara pulang dengan aura kemenangan yang begitu pekat. Hari yang luar biasa, serunya. Menuangkan wine untuk dirinya sendiri. Proyek properti mewah yang aku pimpin akhirnya disetujui dewan direksi. Komisinya akan sangat besar. Ia duduk, lalu menatap saya dengan ekspresi serius yang dibuat-buat, seperti seorang negarawan yang akan menyampaikan kabar duka. Karina, kita perlu bicara, katanya. Karirku sedang di puncak. Aku butuh pasangan yang bisa mengimbangi langkahku. Seseorang yang setara. Setiap kata-katanya terasa seperti tamparan. Ia melanjutkan, menghela napas panjang, seolah ia yang menjadi korban. Aku tidak bisa terus-menerus menarik beban ini sendirian. Citraku juga dipertaruhkan. Mungkin lebih baik kita pisah saja, Karina. Saya tidak terkejut. Saya sudah menduganya. Ini bukan permintaan. Ini adalah ultimatum yang dibungkus sebagai nasihat sok bijak. Baskara tidak hanya ingin menceraikan saya. Dia juga ingin menjadi pahlawan dalam cerita perpisahan ini. Pria baik hati yang melepaskan istrinya yang gagal demi kebaikan sang istri itu. Sendiri, Baskara mungkin mengharapkan air mata, permohonan, atau ledakan amarah. Sesuatu yang akan memvalidasi keputusannya. Namun, saya memberinya keheningan. Hati saya, yang awalnya hancur, kini terasa kebas. Saya telah melewati batas rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kejernihan yang dingin. Saya menatap lurus ke matanya. Mata yang beberapa bulan lalu penuh dengan kekaguman, kini terlihat tenang seperti danau yang membeku. Kemudian, dengan suara yang jelas dan tanpa getar, saya menjawab, "Baik." Satu kata itu, reaksi Baskara adalah keterkejutan, yang dengan cepat berubah menjadi kelegaan, dan secercah kesombongan. Tentu saja, saya setuju. Saya tidak punya pilihan, kan? Dia tidak tahu bahwa beberapa jam sebelum dia mengucapkan ultimatum itu, surel balasan dari DR di Trivos sudah masuk ke kotak masuk saya. Isinya, permintaan untuk melakukan telekonferensi mendesak dengan tim legal dan akuisisi Global Tech Europe. Malam itu, kata baik yang saya ucapkan bukanlah tanda penyerahan diri. Itu adalah deklarasi kemerdekaan saya. Bagi Baskara, malam itu adalah akhir dari sebuah beban. Bagi saya, malam itu adalah awal dari segalanya. Proses perceraian kami berjalan cepat, secepat ambisi Baskara untuk membersihkan noda dari citra hidupnya. Ruang mediasi terasa dingin dan impersonal, sama seperti hubungan kami di tahun terakhir pernikahan. Baskara duduk dengan angkuh di seberang meja, didampingi pengacara necisnya. "Baik, kita mulai dengan pembagian aset," kata pengacara Baskara. "Klien kami membeli apartemen ini dengan uang muka signifikan dari bonusnya. Selama pernikahan, cicilan memang dibayar bersama. Namun,
Mengingat kontribusi awal klien kami yang substansial dan status Nyonya Karina yang saat ini tidak berpenghasilan, sudah sepantasnya apartemen ini jatuh sepenuhnya ke tangan Baskara. Pengacara saya, Ibu Santi, seorang wanita parubaya yang tenang namun tajam, menoleh kepada saya. Saya hanya memberinya anggukan kecil. Klien kami tidak keberatan, kata Ibu Santi dengan tenang. Wajah Baskara menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dengan cepat ia menyembunyikannya dengan senyum puas. Ia mengira akan ada perlawanan sengit, perdebatan memalukan yang akan menunda kemenangannya. Pengacaranya melanjutkan. Mobil sedan Eropa itu jelas fasilitas dari kantor Pak Baskara. Tidak masuk dalam harta Gonogini. Klien kami setuju, sahut Ibu Santi lagi. Lalu, giliran tabungan. Baskara memotong pengacaranya, memasang nada dermawan yang dibuat-buat. Sudahlah, katanya. Karina, kamu bisa ambil Rp 10 juta dari sisa tabungan. Anggap saja sebagai modal untukmu memulai hidup baru. Dan kamu boleh ambil mobil hatchback lamamu. Setidaknya, kamu punya kendaraan. Ia menatap saya, mengharapkan ekspresi terima kasih, atau setidaknya kelegaan. Ekspresi yang akan memvalidasi betapa murah hatinya dia. Saya hanya menatap meja. Terima kasih, Baskara. Hanya itu yang saya katakan. Suara saya pelan, tanpa emosi. Keheningan saya ia tafsirkan sebagai kepasrahan seorang yang kalah. Ia merasa seperti seorang raja yang murah hati, memberikan sedekah kepada rakyat jelatannya. Ibu Santi melihat saya dengan penuh kekaguman yang tersembunyi. Saya telah memberinya instruksi yang sangat jelas sebelum pertemuan. Jangan melawan untuk aset-aset besar. Jangan berdebat. Saya hanya ingin ini selesai secepat dan sebersih mungkin. Saya hanya ingin kebebasan saya. Saya rela melepaskan sangkar emas itu, karena saya tahu di dalam tas kerja saya terdapat salinan perjanjian kerahasiaan Enda dengan Global Tech Europe. Di dalamnya termuat detail negosiasi yang sudah mencapai tahap akhir. Rendra dan pengacaranya saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka berhasil menyelesaikan proses ini dengan sangat mulus, menguntungkan Baskara dan menjaga citra Baskara tetap sempurna di mata hukum dan publik. Mereka melihat saya sebagai wanita malang yang begitu hancur, sehingga tak punya kekuatan lagi untuk berjuang. Mereka tidak tahu bahwa pada saat yang sama, tim legal saya, yang disewa secara rahasia, sedang menyusun klausul akhir dari kontrak akuisisi paten saya. Mereka tidak tahu bahwa saya tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, dengan melepaskan semua aset itu, saya melepaskan belenggu terakhir yang mengikat saya pada dunia yang Baskara ciptakan. Saya sudah siap untuk terbang, dan saya tidak butuh sangkar emas itu lagi. Saya keluar dari ruang mediasi, tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, saya menghapus semua berkas pencarian kerja dari laptop saya. Saya tidak lagi perlu melamar pekerjaan. Paten yang dicibir Baskara, Nusantara Daya, akan menjadi pekerjaan dan kerajaan saya. Misteri dan plot twist yang sesungguhnya sudah di depan mata. Dinding bilik sewaan di coworking space itu terasa tipis dan rapuh. Kontras tajam dengan percakapan bernilai miliaran yang sedang berlangsung di dalamnya. Saya duduk tegak, mengenakan blus sederhana yang saya beli dari toko barang bekas. Di layar laptop, terpampang wajah DR, Dietrich dan dua orang lainnya dari tim legal dan keuangan Global Tech Europe. Data simulasi terbaru Anda sangat luar biasa. Tayar, Paramita, ujar DR. Wos, dengan aksen Jerman yang kental. Ia bersikeras memanggil saya dengan gelar doktor kehormatan. Meskipun saya belum menyelesaikannya, tim kami telah memverifikasinya. Stabilitas termal dan kepadatan energinya melampaui ekspektasi kami. Ini adalah pengubah permainan. Saya mengangguk singkat, menjaga ekspresi tetap netral, meskipun jantung saya berdebar kencang. Ini adalah buah dari malam melam tanpa tidur. Dari semua cibiran Baskara,
Itulah sebabnya kami ingin bergerak cepat. Timpal seorang wanita bernama Ilsa dari tim legal. Kami telah menyiapkan draft penawaran akuisisi penuh atas paten Nusantara Daya, beserta semua hak kekayaan intelektual terkait. Kemudian, Mr. Klaus dari tim keuangan mengambil alih. Penawaran kami terstruktur dalam beberapa bagian. Dr. Paramita. Pertama, untuk akuisisi paten itu sendiri, kami menawarkan Rp6 miliar. Saya menarik napas tanpa suara. Angka itu jauh di atas estimasi paling optimis saya. 6 miliar. Angka itu 5 kali lipat dari seluruh komisi terbesar yang Baskara bangga-banggakan. Kedua, lanjut Mr. Klaus, kami ingin memastikan eksklusivitas total. Untuk itu, kami menawarkan tambahan Rp500 juta sebagai imbalan atas hak pengembangan turunan di masa depan. Ilsa melanjutkan. Dan yang terakhir, kami sangat membutuhkan keahlian Anda. Kami menawarkan Rp500 juta sebagai bonus penandatanganan di muka, sekaligus retainer untuk kontrak konsultasi selama 12 bulan pertama. Total nilai kesepakatan yang mereka tawarkan adalah Rp7 miliar. Keheningan sejenak memenuhi bilik kecil itu. Saya bisa mendengar dengungan pendingin udara dan suara orang mengetik di luar. Saya menatap angka itu. Itu adalah buah dari hobi tak berguna yang Baskara minta saya hentikan. Alih-alih menunjukkan keterkejutan, saya justru mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Saya tidak akan membiarkan mereka melihat saya sebagai wanita yang putus asa. Saya adalah inovator brilian yang tahu nilai karyanya. Terima kasih atas penawaran yang sangat murah hati ini, kata saya, menyusun strategi. Namun, saya memiliki beberapa catatan terkait klausul dalam kontrak konsultasi. Saya ingin memastikan bahwa peran saya murni sebagai penasihat strategis, dan saya tidak terikat pada jam kerja atau lokasi tertentu. Fleksibilitas adalah kunci bagi saya saat ini. Tim Global Tech saling berpandangan, terkesan dengan ketenangan dan profesionalisme saya. Tentu saja, itu sangat bisa kami akomodasi, jawab Ilsa. Kami akan merevisi draftnya dan mengirimkannya kepada Anda sore ini. Begitu Anda menandatanganinya secara digital, transfer dana awal akan segera diproses. Panggilan video berakhir. Saya menutup laptop dan bersandar di kursi. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Keesokan harinya, putusan cerai diketuk. Ikatan pernikahan yang telah berjalan selama 6 tahun itu resmi putus. Di luar gedung pengadilan, Baskara mendekati saya untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik, Karina, katanya. Menepuk bahu saya dengan gerakan canggung yang terasa sangat merendahkan. Tidak ada dendam. Ya, aku benar-benar berharap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri dan bahagia. Ia tersenyum tipis, lalu berbalik menuju mobil sedannya yang mengkilap. Ia tampak lega, bersemangat untuk memulai babak baru, babak gemilang yang ia yakini akan jauh lebih baik tanpa saya. Saya berdiri di sana sejenak. Saya tidak sedih, tidak marah. Yang saya rasakan adalah kehampaan, tetapi bukan kehampaan yang menyakitkan. Ini adalah kehampaan dari sebuah ruang yang telah dibersihkan, siap untuk diisi dengan sesuatu yang baru dan lebih baik. Saat saya melangkah pergi, ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi surel dari bank baru yang saya buka secara rahasia. Subjek, notifikasi transfer. Dana masuk, dana, Rp 500.000 TAM, pengirim. Global Tech Europe Acquisition. Itu adalah bonus penandatanganan bagian pertama dari pembayaran. Angka itu sudah 5 kali lipat dari jumlah yang Baskara berikan dengan murah hati dalam sidang mediasi. Saya menatap layar gawai yang menunjukkan awal dari masa depan saya. Dan saya tersenyum. Senyum kemenangan yang sunyi. Saya tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, saya baru saja mendapatkan kembali segalanya. Diriku sendiri. Sehari setelah putusan cerai, Baskara pulang ke apartemen lebih awal, siap menikmati istananya yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Ia mungkin sudah merencanakan
untuk mengubah ruang kerja saya menjadi bar pribadi atau ruang hiburan yang lebih menunjang citra sosialnya. Di saat yang sama, saya berada di stasiun Gambir. Saya sudah tidak kembali ke apartemen itu. Pagi itu, saya menjual mobil hatchback lama yang Baskara berikan dengan nada dermawan aset terakhir yang ia anggap hadiah kepada mantan istrinya yang malang. Uang tunai dari penjualan itu ditambah dengan Rp 10 juta yang ia berikan. Saya masukkan ke rekening bank baru yang terpisah. Sebuah investasi kecil untuk kebebasan besar. Dengan satu koper berisi pakaian dan satu tas punggung berisi laptop, saya naik kereta eksekutif menuju Bandung. Bandung bukan hanya sekadar kota, tetapi pusat inovasi teknologi dan tempat saya bisa memulai tanpa bayang-bayang masa lalu Jakarta yang penuh kepalsuan. Saya menyewa sebuah kamar kos sederhana di dekat area kampus teknologi. Kontrasnya begitu tajam. Seminggu lalu, saya tinggal di apartemen mewah yang dingin. Kini saya di kamar kecil yang hangat tetapi penuh potensi. Langkah pertama saya adalah bertemu dengan Pak Budi, penasihat keuangan yang direkomendasikan Ibu Santi. Kami bertemu di sebuah lounge private banking yang elegan. Langkah pertama adalah diversifikasi dan keamanan. Bu Karina, jelas Pak Budi, mengingat situasi Anda, kita harus sangat konservatif pada awalnya. Fokus utama kita adalah melindungi modal. Saat kami berbicara, ponsel saya bergetar. Notifikasi kedua telah masuk. Transfer dana utama dari Global Tech Europe Acquisition. Angka di saldo rekening saya kini terlihat seperti nomor telepon. 6 miliar. Jantung saya berdebar, bukan karena euforia liar, melainkan karena rasa validasi yang luar biasa. Ini nyata. Kerja keras saya nyata. Nilai saya nyata. Angka ini adalah bukti nyata bahwa Baskara salah. Kami menyusun strategi. Sebagian besar dari dana tersebut langsung ditempatkan di deposito dan obligasi pemerintah yang aman dan likuid. Sisanya, kami siapkan sebagai dana perang. Dana perang? Tanya saya. Ya, Bu Karina. Jawab Pak Budi. Senyumnya semakin lebar. Untuk mendirikan perusahaan Anda, sebuah benteng baru harus dibangun di atas fondasi yang kokoh. Selama 1 jam berikutnya, saya bergerak dengan efisiensi seorang peneliti, logika dingin, perencanaan yang matang. Saya menandatangani dokumen untuk membentuk perseroan terbatas. Namanya sudah saya siapkan, PT Adidaya Nusantara. Nusantara. Karena proyek ini lahir dari idealisme seorang insinyur Indonesia. Adidaya, karena potensinya yang besar. Sementara Baskara sibuk merencanakan pesta perayaan kebebasannya di Jakarta, saya sedang membangun sebuah kerajaan dalam sunyi di Bandung. Saya memejamkan mata, membayangkan ekspresi Baskara saat ia menemukan koper saya kosong. Ia pasti merasa lega, mengira saya lari kembali kepada orang tua, dan ia tidak perlu berurusan dengan saya lagi. Ia pasti merasa menang. Ia tidak tahu bahwa kunci apartemen yang saya tinggalkan di meja dapur adalah simbol pelepasan belenggu terakhir. Baginya, itu adalah hari pertama dari kebebasannya yang gemilang. Namun, bagi saya, itu adalah hari pertama dari kehidupan Baskara yang sebenarnya kehidupan. Tanpa jaring pengaman jenius yang selama ini ia topang, tanpa ia sadari, kejatuhannya belum dimulai. Tetapi fondasinya sudah retak. Dan saya, sang istri gagal, telah menjadi arsitek tak terlihat dari keruntuhannya. 9 bulan telah berlalu sejak saya melangkah keluar dari kereta di Bandung. 9 bulan yang intens, melelahkan, dan yang paling penting otentik. Saya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Baskara dan obsesinya terhadap citra. Saya hidup di tengah-tengah orang-orang yang peduli pada nilai sejati, bukan pada penampilan. Kantor PT Adidaya Nusantara yang kami sewa di area perkantoran baru kini terasa hidup. Aroma kopi segar bercampur dengan suara deru dari printer 3D dan diskusi teknis yang bersemangat di dinding belakang. Logo sederhana namun elegan terpampang.
Adidaya Nusantara Kekuatan Inovasi Negeri. Saya membangun perusahaan ini dari nol, dari abu pernikahan yang hancur, dan dengan kekuatan dari dana 6 miliar rupiah yang saya perjuangkan dalam sunyi. Ruangan yang dulunya kosong, kini diisi oleh belasan insinyur muda brilian, lulusan-lulusan terbaik dari institut teknologi terdekat. Ini adalah lingkungan yang saya impikan. Tempat inovasi dihargai, ide-ide diperdebatkan, dan tidak ada yang meremehkan sebuah proyek aneh. Saya menemukan sosok yang sangat berharga dalam diri Risa, Chief Operating Officer CIU pertama, yang saya rekrut. Risa adalah wanita berpengalaman, dengan tatapan tajam dan efisiensi luar biasa. Ia adalah rekan kerja, sekaligus sahabat terdekat saya. Tim dari proyek e-motor sudah datang. Mereka menunggu di ruang rapat, kata Risa, menepuk bahu saya. Saya mengangguk. Proyek e-motor adalah klien pertama kami, yang besar perusahaan sepeda motor listrik nasional yang ambisius. Mereka mempercayakan Adidaya Nusantara untuk mengembangkan sistem penyimpanan energi yang akan menjadi jantung dari produk unggulan mereka. Ini adalah bukti bahwa teknologi saya berhasil. Saat saya berjalan menuju ruang rapat, saya merasakan perubahan besar dalam diri saya. Saya bukan lagi wanita pendiam yang menunduk di meja makan Baskara. Saya adalah seorang CEO. Saya memimpin presentasi dengan lugas, menjelaskan data rumit dengan kepercayaan diri yang mutlak. Para klien menatap saya dengan kekaguman. Mereka melihat seorang ahli, seorang profesional. Mereka tidak perlu tahu bahwa 9 bulan yang lalu, wanita yang sama ini disebut beban oleh suaminya sendiri. Selain Risa, saya juga membangun jaringan pertemanan baru. Salah satunya adalah Danu, seorang arsitek muda yang merancang interior kantor Adidaya Nusantara. Danu adalah kebalikan dari Baskara. Ia pendengar yang baik, pendiam, dan matanya berbinar karena ketertarikan tulus. Setiap kali saya berbicara tentang teknologi, pertemuan kami sering berlanjut di luar urusan pekerjaan. Kami minum kopi sambil membahas desain berkelanjutan atau bagaimana teknologi baterai dapat berintegrasi dengan arsitektur ramah lingkungan. Secara teoretis, kata Danu suatu hari, jika kepadatan energimu terus meningkat, kita bisa merancang bangunan yang sepenuhnya mandiri. Dindingnya bisa menjadi panel surya, dan fondasinya unit penyimpanan energi raksasa. Saya tersenyum, merasakan percikan semangat intelektual yang sudah lama tidak saya rasakan dalam percakapan santai. Itu visinya. Danu, sebuah kota yang bernapas, yang memiliki cadangan energinya sendiri. Dalam interaksi ini, saya merasa dilihat sebagai individu yang utuh, bukan sebagai aksesori atau pelengkap kesuksesan orang lain. Seperti yang Baskara inginkan, saya menemukan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang dipajang dan defleksikan. Namun, tidak semua berita adalah berita baik. Suatu sore, saat saya meninjau laporan keuangan, ponsel saya berdering. Santi, seorang rekan kerja lama saya di Jakarta. Karina, kamu masih berhubungan dengan Baskara? Tanyanya dengan nada pelan. Tidak. Sudah tidak sama sekali sejak kami berpisah. Kenapa? Oh, aneh saja. Belakangan ini, dia kayaknya lagi foya-foya banget di media sosialnya. Ganti mobil sport baru, pokoknya kelihatan sukses banget. Tapi, kemarin, dia tiba-tiba telepon aku. Nanya ada lowongan manajer marketing nggak di kantorku. Aneh kan? Nadanya kedengaran, agak mendesak. Informasi itu seperti sepotong puzzle yang aneh. Baskara memamerkan kekayaan, tetapi diam-diam mencari pekerjaan baru. Itu tidak masuk akal, kecuali jika fasad kesuksesannya mulai retak. Saya tidak merasakan kepuasan atau keinginan untuk balas dendam. Yang saya rasakan hanyalah perasaan kasihan yang samar. Baskara, pria yang selalu terobsesi dengan citra, kini tampaknya terjebak dalam jaring kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Kabar dari Santi yang saya dengar 9 bulan lalu ternyata adalah kepingan kecil dari sebuah kehancuran yang lebih besar. Saya tahu, Baskara tidak pernah pandai mengelola uang. Baginya,
Uang adalah alat untuk dihabiskan demi menopang citra yang ia proyeksikan. Mobil sport mahal, apartemen mewah, jam tangan mewah. Ia hidup di atas puncak gunung yang terbuat dari kartu kredit dan komisi yang cepat habis. Keterangan dari Santi kini mulai masuk akal. Baskara telah menjadi korban kesombongannya sendiri, terbuai oleh komisi besar yang ia banggakan. Saat menceraikan saya, ia menginvestasikan hampir seluruh dananya ke dalam proyek villa mewah di Bali yang sangat berisiko. Proyek itu, seperti yang saya duga, kini mandek total. Uang Baskara terkunci, beku, dan ia tidak bisa menariknya kembali. Sementara modal saya dari Global Tech Europe aman di deposito dan terus berputar untuk pengembangan. Adidaya Nusantara. Modal Baskara menjadi patung beton di Bali. Satu-satunya sumber penghasilan Baskara yang tersisa adalah gajinya, yang meskipun besar, tidak pernah cukup untuk menopang gaya hidup opulen yang ia ciptakan. Ia harus mempertahankan apartemen mahal dan mobil sport barunya agar pacar sosialitanya atau lingkaran pertemanannya tidak curiga bahwa citra yang ia tunjukkan hanyalah fasad yang rapuh. Saya sesekali melihat akun media sosialnya, ia masih memamerkan flexing makan malam di restoran-restoran puncak gedung dan liburan singkat ke luar negeri. Namun, di balik senyum lebar yang ia pamerkan di foto-foto itu, saya bisa membayangkan kecemasan yang mencekiknya. Setiap hari adalah pertunjukan kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dan pertunjukan membutuhkan biaya. Saya mendengar dari Danu arsitek yang sekarang sering menghabiskan waktu dengan saya bahwa ada rumor di Jakarta bahwa Baskara menjual beberapa aset kecilnya. Dia menjual jam tangan mahal edisi terbatasnya, kata Danu suatu sore sambil menyeruput kopi. Padahal dia sangat bangga dengan jam itu. Katanya, itu simbol status. Orang yang menjadikan barang sebagai simbol status seringkali bingung mana yang benar-benar berharga. Danu, jawab saya. Saya tidak merasakan kepuasan yang brutal, melainkan perasaan bahwa hukum alam semesta sedang bekerja. Baskara mengorbankan nilai sejati yaitu saya dan potensi saya demi citra. Dan kini, citra itu sendiri mulai menuntut harga yang tidak sanggup ia bayar. Saya memilih untuk fokus pada perusahaan saya. Adidaya Nusantara baru saja menyelesaikan putaran pendanaan awal yang fantastis, menarik perhatian investor lokal yang sangat antusias. Kami diundang untuk berpartisipasi dalam Indonesia Tech Summit 2025 di Jakarta. Saya diminta menjadi salah satu keynote speaker untuk mempresentasikan teknologi solid state baterai kami. Risa terkejut. Jakarta, Anda yakin mau kembali, Karina? Saya tersenyum. Saya tidak kembali ke Jakarta. Risa, saya kembali ke panggung. Jakarta adalah tempat di mana citra diagungkan. Saya akan menunjukkan kepada mereka dan kepada Baskara apa itu nilai yang sesungguhnya. Saya tidak akan datang untuk balas dendam pribadi. Saya akan datang sebagai sebuah perusahaan teknologi disruptif. Kemenangan saya akan menjadi keberadaan saya sendiri. Saya menyiapkan presentasi dengan teliti. Saya merangkum semua data, semua simulasi, semua yang Baskara pernah sebut tidak jelas hasilnya. Saya bahkan memilih pakaian saya dengan hati-hati. Setelan celana biru tua yang elegan, dipotong sempurna, memancarkan otoritas dan ketenangan. Bukan lagi Aruna yang menunduk, tetapi Karina, sang founder Adidaya Nusantara. Saya akan berdiri di panggung yang sama dengan tempat. Baskara sering mengadakan pertemuan untuk memamerkan diri. Ini akan menjadi pengungkapan besar, bukan hanya untuk Baskara, tapi untuk semua orang yang pernah percaya bahwa nilai seseorang ditentukan oleh status pekerjaan dan aset materi yang terlihat. Ballroom hotel megah di Jakarta penuh sesak dengan para eksekutif, investor, dan inovator. Saya berdiri di belakang panggung, merasakan energi yang membuncah. Saya bukan lagi Karina yang tegang, melainkan Karina yang tenang dan fokus. Ini bukan tentang rasa gugup, ini tentang otoritas intelektual.
Tepat pukul 14. Pembawa acara naik ke panggung. Dan sekarang, hadirin sekalian, mari kita sambut seorang visioner sejati yang karyanya siap merevolusi industri energi kita. Pendiri dan CEO dari Adidaya Nusantara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Karina Paramita. Saya melangkah keluar. Panggung itu terasa seperti habitat alami saya. Mengenakan setelan celana yang elegan, rambut yang dipotong profesional, saya tersenyum tulus kepada hadirin. Itu adalah senyum percaya diri, bukan senyum yang dibuat-buat untuk menopang citra palsu. Saya mulai berbicara. Saya menjelaskan teknologi paten Nusantara Daya dengan gairah dan kejelasan. Memukau ratusan orang penting di ruangan itu. Saya berbicara tentang efisiensi energi, kedaulatan teknologi, dan masa depan yang tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. Saat saya menatap sekilas ke kerumunan di barisan belakang, mata saya tertuju pada satu sosok, Baskara Aditama. Ia berdiri membeku di tengah kerumunan, di dekat stasiun minuman. Ia mengenakan setelan terbaiknya, tetapi wajahnya pucat pasi. Saya melihat gelas di tangannya terasa berat, dan senyum angkuh yang selama ini menjadi topengnya perlahan luntur. Ia tampak terperangkap. Seorang penonton yang tidak berarti di tengah keramaian. Saya tidak mengalihkan pandangan lama-lama. Keberadaan saya di panggung, suara saya yang berwibawa, tepuk tangan meriah yang saya terima, semua itu adalah balas dendam yang paling sunyi dan menghancurkan yang bisa saya berikan. Wanita yang ia buang, wanita yang ia sebut gagal, kini berdiri di puncak dunia yang sangat ia ingin masuki. Setelah sesi tanya-jawab selesai, saya dikerumuni oleh investor. Baskara menghilang. Saya tidak terkejut. Beberapa jam kemudian, saat summit hampir berakhir, saya sedang berbincang dengan Risa dan seorang venture kapitalis VC yang sangat berpengaruh. Kami membicarakan putaran pendanaan seri A. Tiba-tiba, percakapan itu terganggu oleh dua suara yang agak keras dari seberang ruangan. Itu adalah Baskara, yang tampaknya sedang mabuk dan putus asa, berbicara dengan seorang teman lama bernama Fajar, yang bekerja di firma VC. Saya tidak bermaksud menguping, tetapi suara mereka terdengar jelas. Lo telat banget kalau baru nanya sekarang, Bas, kata Fajar. Adidaya Nusantara itu unicorn in the making. Foundernya, Karina Paramita, itu jenius gila. Dengar-dengar nih, ya, cerita dia itu udah jadi legenda. Baskara menyahut dengan nada putus asa. Tapi dari mana modalnya? Gue gak percaya dia bisa bangun perusahaan dari nol dalam waktu singkat. Fajar merendahkan suaranya sedikit, seolah membagi rahasia besar. Dia dapat pendanaan awal, bukan dari investor lokal. Dia jual paten pribadinya langsung ke raksasa Eropa, Global Tech Europe. Dealnya gila-gilaan bro, mecahin rekor penjualan paten individu dari Asia Tenggara. Jantung saya berdesir, bukan karena terkejut, melainkan karena konfirmasi. Plot twist yang saya ciptakan kini menjadi gosip di kalangan elit. Lo tahu berapa nilainya? Tanya Fajar. Tembus 6 rupiah miliar bro. 6 miliar? Dia pakai uang itu buat bangun perusahaan mandiri total. Gila, kan? Wajah Baskara yang bisa saya lihat jelas dari jauh kini benar-benar hancur. Saya melihatnya mencengkeram kepalanya. Dalam sekejap, semua kepingan puzzle masuk ke tempatnya bagi Baskara. Cibiran tentang hobi tak berguna, proses perceraian di mana saya sama sekali tidak melawan saat ia mengambil semua aset. Itu bukan kepasrahan, itu adalah strategi. Sementara Baskara dengan sombongnya memperebutkan remah-remah roti, saya diam-diam sudah memiliki seluruh toko rotinya. Baskara tidak hanya kehilangan seorang istri, ia telah membuang tiket lotre pemenang miliaran rupiah karena kebodohan dan obsesi citra palsunya sendiri. Dunia Baskara, fasad yang ia bangun dengan susah payah, akhirnya hancur lebur menjadi debu. Saya berbalik ke Risa, memotong percakapan dengan visi itu. Risa, besok kita kembali ke Bandung. Saya rasa ada satu tamu tak diundang.
yang akan segera tiba di kantor kita. 2 hari setelah Tech Summit, saya kembali ke kantor di Bandung. Seperti yang saya duga, saya belum sempat duduk di kursi kebesaran saya ketika resepsionis menelepon. "Bu Karina, ada Bapak Rendra Baskara Aditama di lobi." Dia bilang, "Ini sangat penting." Saya tersenyum dingin, bilang padanya, "Saya sedang rapat penuh." Suruh dia menunggu. Jika dia bertanya berapa lama, bilang saja, "Entah." Saya membiarkannya menunggu selama 2 jam. Baskara, si manajer properti bintang yang terbiasa dihormati dan selalu tepat waktu, terpaksa duduk di lobi kantor saya yang ramai dan dinamis, di tengah-tengah para insinyur muda yang sibuk. Ini adalah balas dendam yang paling sederhana, memaksanya merasakan ketidakberdayaan. Saat sore menjelang, saya memutuskan untuk mengakhirinya. Saya meminta Danu, arsitek yang kini menjadi rekan terdekat dan orang yang paling saya percaya, untuk menunggu di mobil. Saya berjalan keluar lobi. Keramaian mendadak senyap. Baskara segera melompat berdiri. Penampilannya jauh dari citra yang biasa ia tampilkan. Kemejanya kusut, wajahnya kuyu, dan matanya memancarkan keputusasaan yang liar. Ia berlari ke arah saya, mengabaikan tatapan sinis dari Risa. "Karina," serunya, suaranya serak. "Tunggu, kita perlu bicara." Saya memberi isyarat kepada Risa untuk meninggalkannya. Kami berdiri di sudut area parkir yang sepi. Baskara, yang tadinya berlari dengan penuh semangat, kini tampak kehilangan kata-kata di hadapan tatapan tenang saya. Aku minta maaf Karina." Ia memulai, napasnya tersengal. "Aku salah, aku bodoh, aku dibutakan oleh kesombongan. Seharusnya aku mendukungmu." "Aku sudah selesai, Baskara," potong saya, suara saya tanpa emosi. "Tunggu, aku belum selesai." Ia mendesak, mencoba taktik baru kejujuran manipulatif. "Aku tahu sekarang. Aku hanya takut kamu akan lebih sukses dariku. Tapi sekarang aku sadar, kita tidak seharusnya bersaing. Kita ini tim. Ia melangkah lebih dekat. Tatapannya memohon. "Bayangkan, Karina, kita bisa mulai lagi. Bayangkan, kekuatan kita berdua. Dengan kejeniusanmu dan jaringan bisnisku, kita bisa menaklukkan dunia bersama. Ini bisa menjadi milik kita." Saya menatapnya lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya, sebuah ekspresi muncul di wajah saya. Rasa geli yang dingin. "Milik kita?" ulang saya. Suara saya setajam es. "Jaringan bisnismu, Baskara? Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri?" Saya mengambil 1 langkah maju, memaksa dia mundur. "Mari kita perjelas beberapa hal. Uang yang saya miliki sekarang bukan uang kita. Ini adalah uang dari hobi tak berguna yang selalu kamu remehkan. Perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Setelah kamu menyebutku beban dan tidak berguna, setiap kata kutipan itu menghantamnya seperti batu. Kamu tidak takut saya lebih sukses darimu, Baskara. Kamu tidak pernah menganggap saya punya potensi untuk sukses. Kamu hanya ingin seorang istri yang bisa menjadi pajangan cantik untuk melengkapi citramu. Dan saat pajangan itu sedikit retak, kamu membuangnya." Saya menatap matanya yang memerah. "Dan kamu bilang, aku harus memperbaiki diri?" Ternyata, kamu benar. Saya memang memperbaiki diri. Saya memperbaiki diri dengan cara menyingkirkan bagian paling beracun dalam hidupku, yaitu kamu. Tepat pada saat itu, Danu keluar dari mobilnya, berjalan mendekat dengan tatapan khawatir. "Semuanya baik-baik saja, Karina?" Saya menoleh dan tersenyum tipis pada Danu. Senyum yang menunjukkan rasa aman yang tidak pernah Baskara bisa berikan. "Ya, baik-baik saja Danu. Kami sudah selesai." Baskara melihat interaksi itu. Ia melihat cara Danu menatap saya dengan rasa hormat tulus. Ia melihat ketenangan di wajah saya. Ia, akhirnya, mengerti. Ia bukan hanya tidak punya tempat di masa depan saya, ia bahkan sudah tidak relevan lagi dengan masa kini saya. Kekuatan terakhir terkuras dari tubuhnya.
Pria yang tadinya datang untuk menaklukkan dunia, kini tampak seperti pria tua yang kalah dan lelah. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, bahunya merosot, dan berjalan gontai menjauhi area parkir. 1 tahun kemudian, Adidaya Nusantara telah berkembang pesat. Menyelesaikan pendanaan seri A, kami sedang membangun fasilitas R&D baru di Bandung yang dirancang oleh Danu. Saya menemukan kebahagiaan bukan dari balas dendam, tetapi dari membangun sesuatu yang bermakna di Jakarta. Baskara bekerja sebagai telemarketer di sebuah perusahaan asuransi, menjual polis via telepon. Mobil sportnya ditarik, dan pacarnya meninggalkannya begitu kartu kreditnya berhenti berfungsi. Saat jam makan siang, ia berjalan keluar, matanya menatap ke atas, ke sebuah papan reklame digital raksasa yang menempel di gedung perkantoran. Sebuah iklan baru saja dimulai. Iklan itu menampilkan seorang wanita yang tersenyum percaya diri, berjalan melintasi laboratorium canggih, Adidaya Nusantara, kekuatan inovasi negeri. Di bawah tulisan itu, terpampang wajah saya, Karina Paramita, tersenyum cerah ke arah kota. Baskara berdiri terpaku di trotoar yang ramai. Ia menatap wajah yang pernah ia sebut gagal. Rasa sesal yang pahit, dingin, dan permanen memenuhi dadanya. Ia tidak kehilangan 6 miliar rupiah. Ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pria yang pantas mendampingi wanita luar biasa itu. Dan itu adalah hukuman yang harus ia jalani seumur sisa hidupnya.